Salam Bapak Ibu. Salam. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema menghadapi kematian. Tema ini tidak menyenangkan banyak orang. Kenapa? Saya sendiri dulu waktu kecil juga, kalau melihat orang mati saya takut. Ya, kenapa? Karena saya belum bertobat. Jadi kalau melihat orang mati ketika kecil, saya melihatnya, saya merasakan bahwa saya di dalam peti itu. Ya, menginjak dewasa SLTP itu pun sampai hari di mana abang saya yang paling tua waktu itu meninggal, saya masih SLTP kelas 1 ya. Jadi itu pukulan yang berat waktu itu. Kenapa? Saya tidak membayangkan bagaimana dia yang sudah sekolah tinggi-tinggi, dia sarjana, tiba-tiba setahun setelah itu dia meninggal. Ya, sehingga hati saya hancur. Ya, harapan tidak ada. Bagaimana nanti itu yang terjadi ya. Ya, jadi saya memahami bahwa menghadapi kematian adalah tema yang sangat, ya, apalagi yang masih muda, pasti tidak suka mendengar ini. Ya. Gimana kira-kira pemuda-pemudi kalau cerita kita hari ini menghadapi kematian? Ya. Karena kenapa ini harus kita bicarakan? Ini realita, fakta, kenyataan itu akan datang menimpa setiap manusia, menimpa kita. Ya, kita akan bisa kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Ya, banyak cerita-cerita yang akan kita dengar, bahkan kita alami sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kertas kita. Ya, di sana kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya, kesedihan yang melanda kita karena seseorang anggota keluarga atau teman kita mendadak meninggal dapat sangat menghancurkan. Pihak keluarga tiba-tiba pasti bisa terguncang dan masa depan berubah secara drastis, tidak siap menghadapi perubahan. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi dan menanggapi persoalan kematian? Dan tragedi menunjukkan orang macam apa kita ini. Hati kita pilu karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Sampai di manakah kesiagaan kita menghadapi kenyataan tentang kematian? Ya, ini Bapak Ibu, kita bisa menjawabnya dalam hati kita. Sampai di manakah kesiagaan kita menghadapi kenyataan tentang kematian? Mengapa kita mati? Ya, mari kita lihat Kejadian 2 ayat 16. Ini kita akan melihat firman Tuhan, mengapa kita mati. Kita akan baca bersama-sama Kejadian 2 ayat yang ke-16 sampai 17. Mari kita baca 1-2 ayat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita mati? Ini
yang dilakukan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ketika Tuhan berfirman kepada Adam, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, akibat dosa Adam, ya, kita mati oleh karena persekutuan lewat Adam. Adam yang berdosa, kita yang menjadi keturunan Adam juga mengalami kematian. Ya. Kalau dalam PL Perjanjian Lama ada 2 orang saja yang Tuhan kasihi yang tidak mengalami kematian. Alangkah senangnya Henok dan Elia ini, saya pikir ketika saya membaca, dia tidak mengalami kematian. Waktu Harun mati, ya, dia disuruh Tuhan naik ke atas gunung. Bagaimana orang Israel meratapinya 30 hari. Lalu waktu Musa juga mati, orang Israel meratapinya berhari-hari. Ya, itu fakta, realita bahwa memang kematian ini sebenarnya, ya, kita pasti sedih, ya, apalagi kita kehilangan orang yang kita cintai. Ya, jadi oleh karena dosa Adam, manusia hingga hari ini mengalami kematian. Ketika Goliat bertarung, dia mewakili orang Filistin. Waktu Goliat kalah, mati, maka kekalahan itu bukan hanya di Goliat, tetapi kekalahan itu seluruhnya kepada umat orang Filistin. Seperti itulah kematian dialami oleh manusia hingga hari ini. Ya, oleh dosa satu pelanggaran satu orang Adam dan Hawa, maka kita hari ini juga mengalami kematian. Kalau dosen saya kemarin katakan, Anthony Ginting itu pemain bulu tangkis yang kemarin bertanding di Olimpiade Jepang katanya. Dia mewakili Indonesia. Waktu Anthony Ginting kalah, jadi bukan Anthony Ginting saja yang kalah, tetapi seluruh Indonesia. Demikianlah dosa itu yang dilakukan oleh Adam, dan itu melanda kita hingga hari ini. Ya, mari kita lihat 1 Korintus 15. Ini jelas dikatakannya bahwa oleh karena persekutuan dengan 1 Korintus 15, ya, ayat 22. Seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Sampai sini dulu. Saya akan baca, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi saya, Bapak Ibu, kita semua, kita akan mati, ya, seperti semua orang mati itu dalam persekutuan dengan Adam, ya. Tapi di bawahnya, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, ya. Ya, jadi kita mati, mengapa? Oleh persekutuan dengan Adam. Ya, Roma 3 ayat 23 ini gak usah kita buka. Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa katanya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 menjelaskan sebab upah dosa ialah
mau. Ya. Oleh karena dosa ini Bapak Ibu, saya, kita semua, sehingga Ibrani 9 ayat 27 mengatakan manusia itu ditetapkan mati satu kali. Saya dan Bapak Ibu tidak bisa tidak. Kita akan ditetapkan mati satu kali, setelah itu akan dihakimi. Ya. Coba tampilkan ini ya. Jadi saya akan baca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Saya ulang-ulang dulu ayat ini. Kenapa Tuhan menetapkan mati, saya pikir. Ya. Ini karena pelanggaran oleh Adam, ya. Sehingga setiap orang yang di dunia ini yang lahir, mereka punya suatu saat tetap akhirnya dia akan mati. Oleh karena itu Bapak Ibu, kematian pada akhirnya akan mengunjungi kehidupan kita. Yang sudah kita rencanakan dengan rapi, yang mungkin kita merencanakan dengan rapi, kematian merubah rapi rencana-rencana kita yang kita ingin lakukan. Tepat hari ini 2 minggu abang saya pergi. Waktu itu saya menikmati hari-hari di gereja dengan hamba Tuhan dan majelis kami rapat. Ya. Kalau malamnya dia dipanggil Tuhan. Dalam hati saya gini, kalaulah aku tahu malam itu abang saya akan dipanggil Tuhan, malam itu pasti saya akan gak menghadiri rapat ini. Saya akan habiskan hari-hari saya satu hari itu bersama dengan dia. Pasti. Saya rasa Bapak Ibu pun punya pemikiran seperti saya. Jadi kematian ini fakta, realita yang tidak tahu kita kapan. Ya. Kematian merupakan musuh panah manusia. Ya. Kematian itu adalah musuh kita. Mengapa kematian musuh panah manusia? Ya. Bisakah kita memahami kematian itu adalah musuh? Kenapa? Karena kematian itu Bapak Ibu merampas kehidupan seorang anak sebelum dia dapat bermain-main di bawah hangatnya sinar matahari. Makanya ada anak lahir masih bayi, ya buat saya 1 minggu dilahirkan meninggal. Kematian merenggut, merampas. Kematian juga, kenapa kematian itu musuh manusia? Karena kematian merenggut pasangan muda-mudi sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Dulu di kampung saya ada orang sudah tunangan juga, ya. Dia mau menikah, tahu-tahu calon mempelai laki-laki itu meninggal. Itu menandakan bahwa kematian adalah musuh. Musuh semua umat manusia, musuh kita. Iya. Kematian juga mengakhiri kehidupan seorang pemuda-pemudi sebelum ia mencapai cita-cita. Kematian membinasakan seorang ayah muda. Ya. Bagi saya, abang saya itu masih muda. Ya. Sehingga anak-anak menjadi piatu. Ya. Paling mengenaskan kalau dia menjadi anak yatim piatu. Ya. Jadi kematian itu adalah musuh kita. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 15.
Itu jelas dikatakan bahwa kematian itu musuh. Ayat 22, maaf ya, 1 Korintus 15 tadi juga ya, ayat 26 ya. Ya, saya akan baca ayat 25 mulai. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi maut, kematian adalah musuh yang terakhir. Jadi maut, kematian itulah musuh yang akan dibinasakan. Hari ini kematian itu masih melanda kita, melanda setiap kita, melanda baik orang percaya. Ya, tapi Tuhan akan membinasakan musuh ini. Kapan? Ketika dia datang kedua kalinya. Ada bapak Nunipe ngeluh dengan ia, ngope ia, ndainggu, ngokote lah. Tapi ada yang bergerak-gerak dengan ia, lengah mati, lengah binasa, belum binasa. Jadi kematian hingga hari ini masih terjadi. Ya, pada masa COVID-19 ini setiap hari waktu itu saya lihat orang mati. Kadang saya di sekolah lewat ambulan, ya. Di kampung kami Namo Jawi aja banyak sekali di tahun ini yang mati. Nah bagaimana? Banyak. Ini fakta. Jadi kematian itu musuh. Ya, bagaimana sikap kita menghadapi musuh ini Bapak Ibu? Apakah kita ada cuek, senang-senang, santai, tidak mau tahu? Kemarin saya baca satu buku tulisan Pak Billy Graham, ya, bagaimana Raja Henry yang ke-8 dia punya seorang permaisuri namanya Anne Boleyn. Anne Boleyn ini waktu itu menulis demikian tulisannya. Saya akan baca, tapi ini terjemahan bebas. Ya. Oh kematian, buailah aku sampai ku terlelap. Hantarkanlah aku ke tempat peristirahatan yang tenang. Biarlah aku mengakhiri kehidupan yang melelahkan dan tidak bersalah ini. Berderinglah lonceng kematian, berderinglah. Kumandangkan kematianku. Kematian mendekatlah kepadaku. Inilah yang ditulis seorang Anne Boleyn. Seorang permaisuri Raja Henry yang ke-8. Bagaimana dia mengatakan kehidupan ini melelahkan? Ya. Tapi kita di sini nggak melelahkan ya. Malah nekat dulu. Gue main mati saja. Gue kira-kira. Ya, kacamata saya ini belum beradaptasi saya, jadi kadang dua dia karena plus minus agak sulit gitu. Kalau jauh gitu saya pakai ini bisa, kalau salah saya melihat lensa ini, saya kabur begitu melihat Bapak Ibu gitu ya. Karena yang bawah membaca,
Yang atas melihat begitu ya. Jadi harap malu Bapak Ibu. Tapi saya sangat serius dengan tema ini. Karena ini akan melanda hidup saya, melanda hidup Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi kematian itu musuh kita. Yang kedua, kematian adalah musuh Allah. Kenapa kematian adalah musuh Allah? Ya, karena kematian meniadakan kehidupan yang semula direncanakan Allah bagi manusia. Allah tidak pernah merancangkan kematian kepada manusia. Ya. Jadi kematian itu adalah musuh kita, musuh manusia. Tetapi itu akan dibinasakan ikarenakan kematian adalah musuh Allah, karena kematian meniadakan kehidupan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghadapi kematian? Kamu sudah siap menghadapi kematian? Kalau menonton Karo tadi saya senang. Yang bersiap ninadai ilmu Tuhan. Dalam hati saya ketika nonton Karo tadi bersaksi, kenapa nonton Karo sudah siap? Ngobana bersikap. Adil kerja saja kan mandu bersikap, oke? Adil ngalakan kematian, lamandu persikapan guna dirindu, muga apa biar kamu ngalakan kematian. Makanya nodong Karo tadi, ya aku sudah mau. Ya. Tetapi Tuhan memandang nodong Karo itu masih baik, seperti Paulus. Aku didesak oleh dua, katanya. Kematian itu baik bagiku sehingga aku bertemu dengan Kristus. Tetapi lebih baik lagi aku kalau hidup. Gimana Bu? Iya, memberi buah. Jadi bersama-sama. Jadi Tuhan masih mau menolong memberi buah. Kalau enggak, waktu mendengar abang kami kemarin meninggal, kata saya pun meraung-raung dia. Sedih kali hati saya. Akulah daya lembengan, kata. Itulah orang Karo kalau menghadapi kematian. Lagi pernah aku kalau Karo tangis dia di kalau mati. Pujangin aku Bapak ini. Ketembus begitu. Aku 4 kali mengenalami kita dengan si kukulengi. Pertama di kudai abangku, si kedua nade, si kelengi Tuhan, si petelu Bapa, si keempat kenega senedaku. Ceda busuku nelu, ceda, getem busuku nelu, getem. Engkai. Adikku jelas perlausna enda nerbangsa lau kel ketembus. Bagi Danau Karung jelas kari perlausna situna labu ketembus sudah bicara mulih Danau Karung. Suatu saat kita akan bertemu dia di surga. Tapi adalah jelas perlausna kujanginya ku neraka enda nerbangsa ukurku ukurnu arbangsa latih ngukuri kalau si gelengi kita laus dari kita. Makanya nade Bapak turang rasulina aku raskam singoi pilih Tuhan, beritakanlah Injil selagi masih ada waktu. Man kade-kadelu man teman meriah, man anak utama ulah babandu sendiri karena keselamatan singgo berikan Tuhan membantu. Sebab kerinana bagi kita dituntut Tuhan mempertanggungjawabkan apa yang sudah
sudah Allah beri kepada kita. Kita akan dihakimi. Tadi Ibrani 9 ayat 7, manusia ditetapkan mati hanya satu kali, setelah itu dihakimi. Kita juga akan dihakimi. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan selama ini, yang dimana kita katakan aku sudah dipilih Tuhan, aku sudah percaya kepada Tuhan. Cukupkah itu hanya untuk kita? Kita biarkankah orang, kalau ada orang buta mau masuk jurang, Bapak Ibu, apakah kami biarkan dia masuk jurang, atau dia mau ditabrak mobil? Gimana kira-kira? Kamu lihat orang buta, dia mau masuk jurang, kamu selamatkan diakah atau kamu biarkan? Iya, seperti itunya sebenarnya orang-orang yang berdosa itu. Kalau kita biarkan orang berdosa itu, entah teman kita, entah orang tua kita, entah abang kakak kita, seperti itu ya nanti mereka masuk jurang kalau nggak kita ceritakan Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghadapi kematian Daisy pertama, pastikan saudara sudah menerima Yesus Kristus. Adik Jena, waktu Enda belum kamu menerima Yesus, terimalah Yesus. Itulah persikapan menghadapi kematian yang pertama. Kalau kamu sudah selama ini ke gereja, datang bersekutu di sini, pastikan kamu sudah menerima Yesus. Adalah kali lalu kita balik jumpa saudara. Jadi bagaimana kita menghadapi kematian pertama ini? Pastikan kita sudah menerima Yesus Kristus. Walaupun Tuhan Yesus enggak? Ya puji Tuhan, jumpa kita pagi. Ya, mengapa Yesus Kristus? Kenapa enggak yang lain? Mari kita lihat 1 Korintus 15 tadi, ayat 55 sampai 57. Mengapa Yesus? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi maut, Yesus yang sudah mengalahkan maut, Yesus yang sudah mengalahkan kematian. Makanya kita harus menerima Yesus. Tadi dikatakan ayat yang tadi, sama seperti Adam, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mati oleh persekutuan dengan Adam, tetapi kita akan bangkit dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, inilah makanya Yesus, pastikan Yesus sudah kamu terima, sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya kepada Yesus, terima Dia, karena jelas janjinya. Ya, saya lompati satu ayat saja, Yohanes 5 ayat 24. Mari kita lihat. Kalau 1 Korintus ini nanti Bapak Ibu baca aja di rumah. Ya, Yohanes 5 ayat 24. Bagaimana Yesus berjanji? Ya, kepada kita hari ini juga.
Yohanes 5 ayat 24, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, itu kata Tuhan Yesus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kamu mau pindah dari dalam maut ke dalam hidup? Mau? Iya. Terima Tuhan Yesus. Mengapa Kristus? Dia tadi sudah mengalahkan maut. Lalu ada janjinya ini tadi. Lalu dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan bahwa Kristus Yesus itulah yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ya, di dalam darah. Ya, hal itu dibuatnya ya untuk menunjukkan keadilannya. Ya, Yesuslah jalan. Yesus mempersikapan kita mengalahkan kematian. Bas dunia dapat adalah mengalahkan Yesus, lah bukan ngasuh mengalahkan kematian si keleng itu. Aku sendiri nanti Bapak, lalu aku ngasuh cinder waktu eda adalah lintai gegeh bas Tuhan. Aku menyadari aku lemah, orang berdosa, tetapi Tuhan si beri gegeh. Tuhan Yesus kasih beri surga karena kita. Kita yang dipindahkan ya kepada hidup yang kekal. Ya, itu yang kedua. Bagaimana kita menghadapi kematian? Ini yang sudah menerima Yesus. Karena tadi sudah terima Yesus, katanya senang kali aku semua kita sudah terima Yesus. Lalu apa yang kita lakukan bagi yang sudah menerima Yesus? Mari kita lihat Matius 24. Enda bagian tak? Silengan terima Yesus dari Allah dan Yesus. Yang sudah terima Yesus, enda bagian tak? Matius 24 ayat 42. Mari kita baca sama-sama 1-2 ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Inilah perintah Tuhan bagi kita yang sudah menerima Yesus. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lah siangka kata wali kita ngadepku Tuhan tandai Raja tandai Yesus. Bagi senina budaya lah kuangka, adik kuangka di budaya laku di rapat. Pasti ku tadi ke rapat. Oh, aku permisi nih ku bapak ibu pendeta. Karilau abang puniku. Ya tapi itulah makanya harus kita berjaga-jaga karena musuh tadi katanya kematian tadi apa? Musuh yang tentu kata warga. Lah makanya seorang tentara dia selalu waspada, seorang pramuka dia selalu waspada. Kapan musuh datang? Itulah prinsip hidup seorang anak Tuhan yang sudah menerima Kristus. Kita harus berjaga-jaga, waspada, karena kematian itu pasti datang. Kematian saudara kita pasti datang, orang tua kita pasti datang. Oleh karena itu orang tua kita yang belum bertobat, pastikan bertobat, injili. Aku kuning-kuning itu kurang dengar kuakap ngerana Sunda budaya memelusur memang. Bahkan dari ini nama Pak John selalu kupagari dulu dia dengan doa, Tuhan jangan ambil napasnya
sebelum ada tempatnya di surga. Itu doaku berulang-ulang, bertahun-tahun ku doakan. Kamu gak nandani si kelengi dulit itu Tuhan, atau kamu cuek disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang terjendoni dengan. Bukan berarti itu gak boleh Bapak Ibu, tapi sediakan juga waktu menyampaikan firman Tuhan. Salah satu kenapa saya menyampaikan firman Tuhan lewat Facebook, supaya abangku yang jauh itu waktu itu bisa mendengar, melihat apa yang sampaikan, karena agak jauh jarak kami. Inilah yang ada di hatiku, makanya saya selalu mengikuti lewat Facebook. Gak malu saya, dulu malu saya. Ayat firman Tuhan yang disampaikan Paulus itu menguatkan saya, lah aku merah. Karena berita si mulia kuasa di bawah guna nanamatkan mankina kalak sedeng perlebih kalak mantala jauh maka mangkala silau jauh. Maka besar Injil pula terlena kita, pula sia-siakan waktu yang Allah beri ini kepada kita. Ya, waspada. Kalau Matius 25 ayat 13 ini juga jelas sama. Saya akan lihat tadi Matius 24 ayat 42, ini Matius 25 ayat 13. Waktu itu Yesus mengadakan perumpamaan kepada gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana dia tetap menyediakan minyaknya. Makanya ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nggak tahu, aku nggak tahu Bapak Ibu, kamu pun nggak tahu kita. Kita perlu firman Tuhan mengingatkan berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, nggak tahu kita. Sampai aku tadi gereja, waduh, tema yang saya buat ini menghadapi kematian, berarti baju hitam. Saya lihat hiasan yang dibuat pemuda, waduh, seperti ulang tahun. Meriah sekali saya pikir. Ya, tapi itu memang realita Bapak Ibu. Fakta, ada kesenangan, ada di mana hamba Tuhan kita akan ditabiskan. Ya. Ya, sama seperti waktu sore waktu itu kami cerita-cerita dengan ibu semua majelis ya. Malamnya saya berduka. Kita nggak tahu itu. Makanya perlu persiapan firman Tuhan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya. Kalau tahu kita harinya, ya. Seorang ibu pendeta muda, pasangan suami istri berkata, setahun sekali dia tanya istrinya, "Mak, kalau aku mati, apakah yang kamu berbuat dengan saya?" Kemarin aku tanya juga Mama John, "Mak, ada aku mati kan ya Banduni?" Ya. Jadi persikapan yang pertama secara rohani, terima Tuhan Yesus. Pastikan kita saudara. Ada juga persikapan materi. Ini nanti kita akan sambung perbaiki terdepan nanti. Ya, karena persikapan materi juga ini penting. Ya, jadi hari ini saya akan batasi. Jadi ada dua hal yang harus kita persiapkan menghadapi kematian. Satu secara rohani, ini yang sudah kita kenal. Yang kedua secara materi. Karena ada juga harta kita kan. Itu nanti kalau ada dikasih kesempatan lagi, kita akan lanjutkan sisi itu. Tapi ini yang penting, bagaimana kita menghadapi kematian tadi. Ya, pastikan kita sudah menerima Yesus. Baru yang sudah menerima Yesus, ya kita berjaga-jaga. Yang kedua, yang
Ketiga ya, 1 Korintus 15 tadi, ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Ada yang sudah dapat? Saya minta membacakannya satu orang. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Iya, alangkah indahnya firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, inilah pesan yang disampaikan Paulus ya, kepada jemaat di Korintus, supaya mereka berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena sebab kamu tahu, ya ada yang katakan itu suka firman Tuhan ini katakan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Lah sia-sia kasih bandu. Pagi ngikuti kau. Bagi nina nondong karo naik sikap harta hujan nina surga. Ya. Tadi ada lagu juga yang dibuat dia tadi, lagu baru tadi. Musim berganti kata. Musim ini berganti. Tapi kalau musim-musim tahu kita berganti. Ya. Kita tutup ibadah kita ini dengan ayat hafalan. Ini yang sudah dibagikan Mama John tadi. Mari kita lihat Wahyu 14 ayat 13. Inilah kebahagiaan kita, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Ya, saya berharap firman Tuhan ini boleh kita hafal dalam hati kita dan kita renungkan. Mari kita baca sama-sama Wahyu 14 ayat 13, 1-2 ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Andai bahasa kalau malam pagi ini, malam yang kalau si mati bahasa Tuhan, malam mati. Adi bolong kami mereka mati begini nina, sampai lega mati. Tunggah ya aku anakku, gelah anu lau si malam-malam ini gelah mati karya aku malam ini. Situ udah kuidah cedang. Adi kamu rasa aku laras Tuhan, lamun itu malam mati kau, adi mati. Memang kematian itu prosesnya dan disini menakutkan. Pak Billy Graham dalam biografinya membaca, kematian itu sebenarnya indah karena bertemu dengan Tuhan kata. Tapi prosesnya itu menakutkan, kadang menakutkan. Lakin payah Pak Bulu. Likalah mati engkau berkah. Sakit. Sakit. Ada yang dengar sakit. Medemian orang itu mati. Wah, tapi itu kenyataan. Ya. Tapi kita punya Tuhan, kita Yesus. Ya, Raja Yosia pun pernah mau mati, tapi apa dibilang sama Tuhan? Tuhan, aku belum mau mati. Berilah aku, bukankah aku setia padamu Tuhan katanya. Akhirnya Tuhan menambahkan umurnya berapa tahun lagi? 15 tahun lagi. Kamu gitu ya? Lam. Aku gitu, bahkan Tuhan nanti umur gue. Kelah pemerintahan ini juga nggak oke. Maksudnya bukan sakit, bukan saudara. Oh gitu ya, ya. Makasih Bu. Iya. Bahkan Tuhan 15 tahun lagi ya. Untuk kalau saya rasa dulu dimintanya 2 tahun ya cuma. Setelah bertobat itu, tapi sampai hari ini Tuhan beri itu
Panjang umur, ya saya senang. Kau 10 tahun 5 tahun hari dong. Iya. 2007 dia minta. Iya, jadi itu kasih karunia Tuhan. Jadi orang akan biarkan begitu main lagi, biarkan lalu. Kita punya Tuhan kita yang ajaib, yang dahsyat. Siapa Tuhan? Yesus, bisa kita minta. Iya. Amin. Mari tutup kita. Tuhan Yesus, kami tahu suatu saat kami akan mati. Demikian juga orang-orang yang kami kasihi. Dan waktu dan tanggalnya kami tidak tahu. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami, kematian adalah musuh kami. Kematian adalah musuh Allah yang Engkau sendiri sudah kalahkan. Dan maut itu akan Tuhan binasakan. Tuhan akan kerenyakan. Tuhan, kami bersyukur atas kemenangan Tuhan. Saat maut, kuasa dosa Tuhan telah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, Raja kami, pengharapan hidup kami, Juru selamat kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Bagaimana supaya kami tetap hidup mengasihi Engkau, sekalipun ada banyak badai, tantangan yang kami hadapi, godaan. Tolonglah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, supaya tetap berjaga-jaga. Tetap kami bersekutu dengan Tuhan Yesus, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, teruskanlah firman-Mu ini oleh kuasa Roh Kudus yang boleh memimpin hidup kami. Terpujilah Kau Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh-Mu yang kudus yang meneruskannya kepada kami.